Nusa, kami dari Siliterasi OSIS akan membahas mengenai salah satu pahlawan nasional. Nah, dari sekian banyaknya pahlawan di Indonesia, siapa nih pahlawan favorit kalian? Di sini kita akan membahas mengenai salah satu pahlawan Indonesia nih, yang sebenarnya sih nggak cukup terkenal ya. Kira-kira siapa ya, Grace? Nah, kita akan membahas tentang Tan Malaka. Tan Malaka ini dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Tapi sayangnya namanya nggak selalu ada di depan buku. Betul banget nih, dia adalah seorang pejuang, pemikir, dan revolusioner yang berjuang melalui ide, pena, dan keberanian. Nah, Tan Malaka ini lahir di Nagari Padan, Kadang Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Nama lengkapnya adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka. Dari kecil, ia sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan dapat berpikir kritis. Setelah ia bersekolah di Klik School Bukit Tinggi, yaitu sekolah guru, ia mendapatkan beasiswa dan bersekolah di Belanda. Keren banget kan? Iya nih, keren banget tuh. Nah, di Belanda itulah dia mulai mengenal ide-ide sosialisme, keadilan, dan kemerdekaan. Dari sanalah tumbuh tekadnya Indonesia harus penuhnya merdeka tanpa komunis. Waktu di Belanda, ia tetap aktif dalam organisasi. Organisasi salah satunya adalah Indische Vereniging dan juga di Partai Komunis Belanda atau CPN. Tapi jangan salah, buat dia, perjuangan bukan soal partai, tapi juga soal kebebasan dari penjajahan. Nah, pada tahun 1925, dia menulis buku legendaris yang berjudul Nada Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Bayangin nih deh, waktu itu Indonesia kan belum benar-benar merdeka. Tapi Tan Malaka ini udah berani menulis buku tentang kemerdekaan. Makanya dia akhirnya dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Karena dialah tokoh yang menggagas bahwa masa depan Indonesia adalah berbentuk republik dan tidak boleh kerajaan atau dominion. Tapi perjuangan Tan Malaka itu nggak berjalan dengan lancar karena dianggap berbahaya oleh Belanda. Dia sering hidup dalam perjalanan ke Filipina, Tiongkok, Thailand, dan bahkan ke Rusia. Bayangin aja, hidup dikejar-kejar, pindah-pindah, tapi dia tetap menuliskan buku sebagai bentuk perjuangannya. Salah satu karya terbesarnya adalah buku Madilog, yang berasal dari singkatan materialisme, dialektika, dan logika. Nah, dari buku itu, dia ngajarin kita bagaimana cara berpikir kritis dan logis. Nah, katanya bangsa Indonesia itu nggak akan benar-benar merdeka kalau pikirannya masih terbelenggu oleh takhayul dan ketakutan. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, Tan Malakanya akhirnya kembali ke Indonesia dalam masa Revolusi Republik Indonesia. Tetapi, dia tetap aktif berjuang walaupun sering berbeda pendapat dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, dan tragisnya, pada tahun 1949, di tengah kekacauan perang, Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi di Kediri, Jawa Timur. Ironisnya, bukan oleh penjajah, tapi oleh sesama bangsa sendiri. Iya sih, kisahnya memang pahit, tapi semangatnya nggak pernah mati. Akhirnya, pada tahun 1963, pemerintah Indonesia akhirnya mengakui jasa-jasanya dan mengabadikannya sebagai Bapak Republik Indonesia. Nah, walaupun hidupnya berakhir tragis, pemikiran Tan Malaka itu tetap hidup tahu. Dia ngajarin kita bahwa nggak cuma perjuangan lewat senjata, tapi lewat ide dan pendidikan juga. Oh iya, ada satu kutipan dari Tan Malaka yang bisa menginspirasi kita semua loh. Apa ya kira-kira? Apa ya, Kin? Oh iya, kutipannya adalah idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Nah, dalam satu kalimat itu, dia mengajak kita buat tetap punya semangat dan idealisme. Karena dari sanalah perubahan akan dimulai. Tan Malaka mungkin bukanlah sosok yang selalu disebut dalam setiap buku sejarah. Tapi tanpa gagasan briliannya tentang republik dan kemerdekaan sejati, Indonesia mungkin tidak akan seperti sekarang. Ia adalah bukti bahwa pena dan pikiran bisa sekuat senjata. Setuju banget nih. Semoga semangatnya Tan Malaka bisa menginspirasi kita untuk berpikir kritis, berani, dan mencintai negara ini. Sebelum itu, kita punya aktivitas nih buat kalian semua, yaitu kalian pasti punya kan pahlawan tersendiri dalam hidup kalian.
Coba deh jelasin, siapa sih pahlawan itu? Terima kasih semua, tetap semangat, dan salam literasi. Dadah!